Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Nah, sekarang sebelum memulai ibadah kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita untuk berdoa ya. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan bersukacita karena hidup kami selalu Tuhan berkati. Kami juga bersyukur sebab hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Berkatilah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berharap kiranya virus corona ini segera berlalu sehingga gereja-gerejamu dapat dibuka kembali bagi kami beribadah bersama. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami bisa berkonsentrasi membaca firman Tuhan, dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita baca Alkitab ya. Ya, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai 19. Dengan judul perikop, Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar dia panggil nama saya, dengar dia
Oke, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, pada minggu ini kakak ngambil temanya yaitu mengikut Tuhan Yesus keputusanku. Nah, adik-adik pernah nggak membuat kue? Atau nggak melihat mamahnya nih buat kue? Pasti pernah kan? Nah, terus gimana caranya? Sebelum menjadi kue yang enak, semua bahan yang biasanya belum ada rasa, bahkan yang rasanya tidak enak itu harus diolah dulu. Ada yang dipotong-potong, ada yang diaduk, bahkan ada yang dibanting-banting kemudian dibentuk, dan sebelum dihidangkan harus dibakar atau digoreng dulu atau diopen di dalam minyak yang panas. Nah, wah kasihan ya bahan kuenya. Tapi memang harus demikian, untuk menjadi sesuatu yang baik, semua harus diolah dulu. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang jahat kemudian menjadi baik, yaitu seorang yang bernama tadi siapa namanya? Saulus. Nah, jadi Saulus ini adalah yang dulunya orang jahat. Dia selalu membunuh pengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang dia sudah bertobat. Nah, Saulus ini adalah seorang yang sangat benci kepada jemaat Kristen mula-mula. Karena begitu bencinya, ia selalu berusaha menangkap dan memenjarakan mereka. Saat ia mendengar ada banyak pengikut Tuhan Yesus di kota Damsyik, ia meminta surat kuasa kepada para pemimpin agama Yahudi agar ia boleh menangkap dan menghukum orang-orang Kristen di kota itu. Nah, setelah mendapat surat itu, ia pun pergi ke kota Damsyik yang jaraknya dari Yerusalem lebih dari 200 km loh. Nah, bersama beberapa orang. Kira-kira makan waktu berapa lama ya? Berapa hari ya mereka nyampe ke kota itu dengan jalan kaki? Kalau untuk orang normal mungkin 15-20 km per hari. Kira-kira berapa ya? Coba dihitung nanti ya. Nah, ketika sudah dekat dengan Yerusalem, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari langit membuat Saulus dan teman-temannya silau. Dan mereka pun rebah ke tanah. Jadi pas ada cahaya yang terang, terus mereka semua jatuh ke tanah. Kemudian mereka mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mendengar itu Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Mendengar itu Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ia bersedia mengikuti perintahnya untuk pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar kalau ia tidak bisa melihat, sehingga ia meminta teman-temannya untuk menolong dia, untuk membangunkan dia, mengantarkan dia ke dalam kota Damsyik, ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumah Yudas yang berada di sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Nah, ada yang tahu nggak di mana kota Damsyik yang sekarang? Nah, sekarang dikenal dengan nama Damaskus, yaitu ibu kota Suriah. Nah, dan Jalan Lurus, yaitu jalan itu juga masih ada sampai sekarang. Setelah berada di Damsyik, Saulus berpuasa selama 3 hari. Kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias, yaitu seorang murid Tuhan di Damsyik, untuk menemui Saulus dan berdoa untuk dia. Nah, Ananias yang sudah pernah mendengar tentang Saulus sebenarnya takut, sebab ia tahu kalau Saulus berencana untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Namun Tuhan berfirman bahwa Saulus sudah bertobat dan akan dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi. Jadi pas Ananias ini mau disuruh sama Tuhan mendatangi Saulus, dia takut karena dulunya Saulus adalah orang yang membenci pengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang ke Ananias, jangan takut karena Saulus sudah bertobat. Nah, Ananias mengikuti perintah Tuhan dan menemui Saulus. Sehingga setelah Ananias berdoa dan menumpangkan tangan ke atas Saulus, ia menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Kalau adik-adik baca kisah selanjutnya dari Saulus ini, ia akan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Bahkan rela dihukum demi nama Tuhan Yesus. Wih, keren ya. Yang dulunya membenci Tuhan Yesus, sekarang bertobat. Bahkan rela untuk dihukum demi Tuhan Yesus. Nah, Saulus bersedia menderita saat ia mulai menerima Yesus.
tentu saja ia akan dibenci oleh teman-temannya yang selama ini bersama dia menangkap-nangkap orang-orang Kristen. Nah, apalagi kalau para imam kepala tahu bahwa ia sudah berbalik dari seorang yang biasanya menangkap dan menyiksa pengikut Kristus, kini berubah menjadi orang yang memenangkan jiwa untuk Kristus, dan itu semua sudah Saulus sadari sehingga ia memilih untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus. Walaupun ia hanya baru 1 kali bertemu dan mendengar Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang setiap saat selalu mendengar tentang Tuhan Yesus? Apakah adik-adik masih mau berbuat hal-hal yang buruk? Ayo, adik-adik yang dari kecil nih sudah ikut Tuhan Yesus, masih mau nggak berbuat hal-hal yang jahat, yang buruk, yang menyedihkan di mata Tuhan Yesus? Pasti tidak kan? Nah, walaupun kita tidak mendengar langsung suara Tuhan Yesus, namun firman yang disampaikan dalam Alkitab sudah menceritakan dan mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan inginkan kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Nah, ada banyak tantangan sebagai Saulus yang memilih mengikuti Tuhan. Kita mungkin saja tidak disukai oleh teman-teman, habis itu yang teman-teman yang ngajakin kita untuk berbuat nakal, atau kita mungkin saja tergoda untuk memilih antara pergi ke sekolah minggu atau asyik menonton TV atau main game. Nih pasti banyak dong yang menggoda kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Misalnya lagi asik main game, terus nonton TV acaranya seru, nanti aja deh sekolah minggu, sampai nggak jadi sekolah minggu. Ayo, pernah kan pasti? Nah, tapi ketika kita memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berani menolak hal-hal yang tidak baik atau menggoda dan memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya kita udah ngikut Tuhan, kita harus berusaha menolak hal-hal yang menggoda kita untuk tidak mengikuti Tuhan. Kita harus berbuat baik. Nah, dan untuk ayat hafalan minggu ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, yaitu pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami baca. Kiranya firman Tuhan itu dapat kami pelihara dan lakukan. Tuhan, tolonglah kami agar tetap setia kepadamu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, sebab Tuhan sudah menganggap hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ayo, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke kemana? Ke doa berkat. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan berkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memelihara dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan tanggal 9 Agustus 2020. Dalam ibadah online ya, kita tetap online, jaga kesehatan, jangan main-main terus. Oke, harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan meskipun kita di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.